direkam, kemudian di-upload di Google Drive. Nah, kemudian proyek itu lintas KD dan diakses dari tiap KD. Nanti ada contoh proyeknya oleh Bu Hamidah. Dan terakhir home visit, ini untuk KD yang tidak bisa diwakilkan, harus home visit KD-nya. Nah, nanti contohnya itu ada di SBDP misalnya. Atau ini juga sebagai tatap muka namun dengan mekanisme klaster dan protokol. Saya akan jelaskan sedikit di klaster dan protokol di slide selanjutnya. Sehingga komposisi blended learning, saya sebagai orang tua misalnya, saya tahu kalau Minggu sore atau Senin pagi itu guru akan mengirimkan modul dan mengirimkan video pembelajaran. Oh, Selasanya tatap muka online. Rabu kosong, kami tatap muka online. Jumat mengumpulkan tugas. Kapan tugas dikerjakan sesuai dengan mood dan sesuai dengan waktu siswa dan orang tua bisa mendampingi pengerjaan tugas. Jadi orang tua pendamping assessment, bukan pendamping mengajar. Mohon dilanjut. Nah, video pembelajaran kami menekankan karena banyak video pembelajaran di YouTube, ternyata anak itu cenderung terkesan kalau artis di video pembelajaran itu adalah guru yang dia kenal. Itu membuat siswa lebih terkesan gitu. Itu wali kelas aku, itu guru aku gitu. Sehingga video pembelajaran dibuat oleh guru yang bersangkutan. Fokusnya pada pemaparan materi, bukan tugas. Spesifik, misalkan anak-anak ini video bola voli untuk kelas 4 semester 1. Itu spesifik sekali. Dan tentu bukan video profesional. Kita tidak bisa memaksa guru menjadi YouTuber profesional. Maka saya selalu menekankan video pembelajaran terbaik adalah yang videonya jadi dan dikirim ke siswa. Kadang ada beberapa guru di sekolah yang beberapa yang saya temukan, beliau kurang percaya diri, akhirnya mengambil video dari orang lain, kemudian dikirimkan ke siswa. Itu salah? Tidak salah. Namun alangkah lebih baik jika Bapak Ibulah yang menjadi artisnya, Bapak dan Ibu. Saya sebetulnya mau mengklik ini, namun saya simpan saja untuk nanti sesi dari kepala sekolah, Bapak dan Ibu. Saya ingin lanjut saja untuk contoh video pembelajaran. Mohon dilanjut, Mbak Nasti, ngapunten. Tatap muka online, ini bisa lewat Zoom, bisa lewat Webex, bisa lewat Google Meet, bagi yang fasilitasnya memungkinkan. Nah, saya bahas bagi yang fasilitasnya memungkinkan, Bapak dan Ibu. Fokusnya adalah mendengarkan dialog siswa. Kebayang kalau online Zoom 40 menit gratis, itu gurunya kemudian siswanya mulai ngantuk, matiin video, tidur gitu. Jadi fokusnya mendengarkan dialog siswa, membahas kesulitan pada saat melihat video atau pada saat tugas. Dan tidak harus tuntas dalam alokasi waktu. Di sekolah yang akan sharing ini, jadwal Zoom-nya 2 jam, itu diisi oleh mapel dan tematik, namun bisa lebih kurang dari 2 jam tergantung kesuntasannya. Dan ini diisi oleh mapel dan tematik. Jadi setiap pekan mapel tahu aku mau Zoom, nanti saya nggak perlu Zoom atau saya mau online meeting. Bapak Ibu ini hari ini dalam waktu yang bersamaan kami juga ini sedang terjadi Zoom di kelas tertentu. Ini contoh screen share kami yang diedarkan ke orang tua dan ini adalah contoh Zoom-nya. Aktivitas Zoom-nya. Mohon dilanjut. Modus selanjutnya adalah modul. Modul ini berisi materi atau ringkasan yang menekankan literasi. Penugasan baik lewat isi, jadi ada siswa yang mengisi langsung di modul, atau lewat voice note, siswanya merekam, kemudian dikirim rekamannya bagi yang ada internet, atau video bagi yang ada internet sesuai dengan assessment-nya. Maaf ini layar literasinya tidak nampak, namun yang nampak di Bapak Ibu ini adalah contoh dari penugasan di bahasa Inggris dan di bahasa daerah, yaitu kami menggunakan bahasa Sunda, Bapak dan Ibu. Nah, mohon dilanjut. Lalu apa fungsi grup WhatsApp, grup SMS, atau Telegram? Ini komunikasi orang tua, fokusnya adalah memotivasi agar orang tua mendukung menjadi pendamping assessment, bukan pendamping mengajar. Sekaligus menjaga perasaan anak atau siswa di grup orang tua. Kami menghindari di grup WA itu, ayo yang belum membuka tugas, ini, yang sudah, ini. Oh, kita menghindari sekali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ini dialog tangkapan layar per kemarin, di kelas 5C, Bapak dan Ibu,
Ini bagaimana ada guru, kemudian juga orang tua itu berkomunikasi tentang bagaimana mengumpulkan tugas atau orang tua sebagai pendamping assessment. Kita sangat bersyukur jika orang tua mau menjadi pendamping assessment. Karena kadang ada juga yang akhirnya orang tua tidak mau atau tidak bisa menjadi pendamping assessment. Mohon dilanjut. Dan ini adalah salah satu contoh proyek yang kami adopsi dari Sumedang juga. Kemudian kita ciptakan juga proyek di sini, bahwa proyeknya itu fokus pada lintas KD. Dikerjakan 1-3 pekan per individu atau ada proyek yang per kelompok. Dan fokusnya adalah di kecakapan hidup. Contoh, topiknya COVID-19 dan makanan. Maka ini lintas mapel yang mengiris untuk terjadinya proyek ini. Maka kalau proyek ini dikerjakan, mapel-mapel ini menyediakan LKPD berbarengan atau LKPD yang terpisah, sehingga siswa bisa mengerjakan proyek tersebut. Mohon diklik Mbak Rani, ngapunten. Kita tuntaskan dulu. Ya, satu lagi. Mohon diklik. Jadi fokus pada proyek ini adalah project based learning. Siswa membuat proyek atau siswa mendesain proyek. Contoh, membuat proyek, menanam kangkung, itu membuat proyek. Atau menumbuhkan kecambah dari biji kacang hijau, itu membuat proyek. Nah, ketika menumbuhkan kecambah dari biji kacang hijau, yang IPA ada lembar observasinya. Yang SBDP mungkin bisa membuat poster, bagaimana proses tumbuh kembangnya kecambah hari per hari. Yang PAI atau agama atau ya PAI mungkin bisa penugasannya itu adalah kebesaran yang Maha Pencipta. Yang matematika bisa menghitung tingginya per hari kemudian dibuat grafiknya. Nah, untuk yang proyek membuat, ini ada proyek mendesain. Beda lagi Bapak Ibu. Kalau mendesain tidak harus jadi. Misalnya desainlah model kendaraan masa depan. Loh, anak boleh kreasi tapi tidak sampai membuat karena itu tidak mungkin untuk dibuat saat ini di level SD. Mohon dilanjut. Yang terakhir dari modus blended learning ini adalah home visit cluster. Ini kami mengalami kejadian untuk Kota Madia atau untuk kabupaten yang bukan daerah hijau Bapak dan Ibu. Ini daerah yang kami tidak boleh melangsungkan pembelajaran. Akhirnya kami membuat cluster atau kelompok-kelompok belajar. Bapak Ibu bisa melihat ini kelompok-kelompok belajar berdasarkan kedekatan lokasi. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu anaknya mereka memang bisa main bareng karena berada di RT yang sama. Gitu. Jadi kami pisahkan berdasarkan RT atau RW yang kedekatan lokasinya. Jadi tidak satu persatu kedekatan lokasi. Jadi walaupun kami tidak dalam pembelajaran sebetulnya mereka bertemu satu sama lain. Maka itu menjadi klaster pembelajaran. Ini untuk menjaga tatap muka dan pembentukan karakter walaupun minimalis. Nah, nanti akan ada video atau contoh-contoh dari home visit yang disampaikan oleh Ibu Hamidah. Dan memang harus ada bagi KD yang memang harus home visit. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih paham. Saya ingin sharing satu saja. KD di PJOK kelas 6 yaitu tentang gerak lokomotor, atau KD di SBDP tentang tari dalam berkelompok. Lah ini kata guru SBDP-nya, Pak, ini harus dilihat gerak berkelompoknya. Jadi harus home visit. Jadi hanya untuk KD yang memang harus home visit. Dan fokusnya adalah di kecakapan hidup. Nah Bapak Ibu itu adalah variasi-variasi dari blended learning dan contohnya. Saya ingin lanjut dengan bagaimana cara memulainya. Mohon dilanjut. Izin minum sebentar Bapak Ibu. Persilakan Pak Arif. Hatur nuwun Mbak Rani, saya lihat Mbak Rani nggak ada minumnya di situ, gimana? Tidak haus. Insya Allah. Ya, mohon maaf bagi yang berpuasa. Jadi caranya Bapak dan Ibu, pertama adalah silakan sekolah berkumpul, guru-gurunya mereseleksi KD yang esensial dan jenis blended learningnya apa. Lalu proyeknya per rumpun dan antar rumpun. Lalu ketemu dengan mapel serumpun, kemudian dipilih asesmennya apa. Nah, boleh dilanjut Bapak dan Ibu. Maaf, boleh dilanjut Mbak Nasti. Ini suatu hari kami mencoba Bapak dan Ibu di awal Juli.
Akhirnya kita menemukan ada KD yang mirip-mirip, jumlah JP-nya digabung, lalu kalau di tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, kita ambil indikator tertinggi. Kalau di kurikulum indikatornya menerapkan, ambilnya menerapkan. Yang indikator di bawahnya, semisal siswa mampu memahami, siswa mampu mengingat, siswa mampu membedakan, di C2 itu kita tinggalkan. Ambil yang level tertinggi, level kognitif tertinggi. Karena harapannya semoga dengan diambil yang tertinggi, yang di bawahnya bisa kena. Kemudian dipilih yang kedua, variasi blended dan assessmentnya. Oh, saya mau pakai proyek, saya mau pakai modul. Penilaiannya mau apa? Saya penilaiannya mau penilaian sebaya, mau penilaian sejawat, saya mau reflektif penilaiannya. Kemudian berkumpul bersama, mapel IPA berkumpul, mapel tematik, seni, agama, itu berkumpul, akhirnya kita mempunyai tadi yang sudah disajikan contoh. Mohon dilanjut. Teknisnya adalah guru level bersama guru level, guru mapel bersama guru mapel. Nanti ada analisis KD indikator, lalu sebarannya dibuat sampai pekan ke-17. Maaf Bapak dan Ibu, ini kami susun di awal bulan Juli, yang kami tahu semester ini ada 17 pekan efektif menurut kalender akademik. Dalam sepekan kami percaya, kami pernah mempraktekkan, SD bisa membuat sebaran tematik dan mapel. Sebaran blended learning, dan akhirnya tiap level presentasi. Karena boleh jadi di kelas 2 ada, di kelas 3 mirip gitu Bapak. Akhirnya ada konfirmasi di situ. Mohon dilanjut. Bagaimana cara mengerjakannya Bapak dan Ibu? Ini cara mengerjakannya Bapak dan Ibu. Jadi setelah tadi pemetaan, dibuat klaster per level, lalu guru mapel harus bertemu dengan guru walas atau guru wali kelas. Lalu hasilnya digabung dalam satu format saja, hasil akhir di workshopkan, kemudian bertemu antar koordinator kelas. Oh ya Bapak dan Ibu, misalkan kelas 4 ada 4 kelas, 4A, B, C. Itu prakteknya dalam blended learning ya tergabung A, B, C itu. Karena pada saat klaster mereka boleh jadi dalam klaster kunjungan yang sama. Boleh dilanjut? Akhirnya Bapak Ibu, salam hangat dari keluarga Bapak Ibu, garda terdepan pendidikan dari saya dan keluarga. Ini Nyonya, ini anak saya, dan di tengah ini raket tenis Bapak Ibu ya. Baik, saya pikir itu dulu. Ngapunten untuk saya usahakan tadi tidak lambat karena memang saya pikir sharing dari kepala sekolah yang teknis ini mungkin banyak dinanti oleh Bapak dan Ibu guru. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mbak Nahti dan Mbak Rani yang ada di studio di Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Hati-hati itu tadi raket tenisnya Pak Arif. Bapak Ibu sahabat pendidikan, tentunya praktik-praktik tadi yang disampaikan oleh Pak Arif ini bisa Bapak Ibu lakukan ya, Bapak Ibu bisa implementasikan di sekolah Bapak Ibu sahabat pendidikan dimanapun berada. Tapi sebelum itu Bapak Ibu jangan lupa tetap di channel ini, kemudian isi jangan lupa daftar hadir link sertifikatnya tetap di sini karena yang satu ini akan hadir untuk menyampaikan berbagai praktik blended learning atau best practice di sekolahnya kepada Ibu Siti Hamidah, Siti Hamidah Kristiana ya Bu ya dari SDIT Nul Arahmat Cimahi. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rani. Apa kabar Bu? Kedengaran ya? Sudah kedengaran. Oh, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik gitu ya. Ya, Ibu seperti hilang. Mohon izin kepada Pak Iko, Pak Arif dan Pak Sunan untuk menyampaikan apa yang kami lakukan selama awal dari masuk sekolah ya. Sebelum tanggal 13 Juli masuk itu kami bertemu untuk mempersiapkan persiapan pembelajaran di masa pandemi yang kami sendiri sebelumnya sempat galau gitu ya, sempat
bagaimana mengelola pembelajaran dengan keadaan di sekolah kami itu kurang lebih ada sekitar 22 kelas dan sekitar 610 murid seperti itu. Jadi ini satu hal yang harus kita perjuangkan, bagaimana biar memberikan pelayanan yang baik terhadap orang tua. Mohon izin share materi. Siap, sebentar Bu. Oh, nggak muncul di sini, langsung diklik ya. Oke. Sudah bisa Bu? Ya, sedang. Ini dari Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Mohon izin semuanya rekan-rekan guru. Apa kabar? Kami di sini mendapat amanah untuk mencoba menyampaikan sedikit pengalaman yang kami rasakan, pengalaman yang kami dapatkan setelah mencoba untuk mengimplementasikan blended learning di sekolah kami, gitu ya. Sama apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi ketika awal pandemi sekitar bulan Maret, kita sempat setengah semester di akhir tahun ajaran 2019 merasakan suatu keadaan yang luar biasa perubahannya gitu ya. Dan ketika bagi rapot kami mendapatkan masukan-masukan dari orang tua. Di antaranya adalah kebetulan sekolah kami ada di tengah-tengah kota Cimahi gitu ya. Jadi memang untuk melakukan daring itu sangat mungkin kami lakukan seperti itu. Tapi walaupun seperti itu daring kita lakukan, ternyata juga masih ada banyak hal yang kita rasakan dan kendala di lapangan seperti itu. Salah satunya waktu itu kami sudah mencoba untuk Zoom meeting gitu ya. Waktu itu kami lakukan Zoom meeting 3 kali dalam sepekan atau 2 kali dalam sepekan. Ternyata di sini awal-awal itu mendapat keluhan dari orang tua, mungkin adaptasi juga gitu ya. Saat itu Zoom meeting kita gunakan untuk menyampaikan pelajaran, bahkan untuk mengajarkan matematika seperti itu. Dan ternyata di sini keluhannya adalah anak-anak belum bisa menyerap secara utuh apa yang kami sampaikan di Zoom meeting. Terus kemudian termasuk ini materi pelajaran terbatas diserap oleh siswa, terutama pelajaran matematika yang memerlukan bimbingan lebih detail saat masuk pada keterampilan proses seperti itu. Kemudian tugas itu secara keseluruhan di sekolah itu masih ada yang dikirim lewat WA, ada yang dikirim lewat Google Classroom, ada yang dikirim lewat media yang lain. Ternyata ketika di akhir pembelajaran, ketika kita melakukan UAS atau melakukan ujian itu luar biasa. Kami kesulitan untuk materi ini di mana gitu ya. Kemudian dan terakhir ketika bagi rapot itu akhirnya ketika mengolah nilai rapot kami pun merasakan hal-hal yang tidak terduga seperti yang tadinya ketika offline anak-anak nilainya itu kurang gitu, ternyata setelah terjadi pandemi ini dengan bimbingan yang intensif dari orang tua dan keluarga, nilainya menjadi bagus, lompatannya luar biasa. Dan ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kami. Akhirnya dari sini, dari latar belakang apa yang kami rasakan di semester sebelumnya ini, bagaimana solusinya dengan keluhan tersebut, kita bisa coba urai kepada orang tua murid seperti itu. Maka langkahnya yang waktu itu kami lakukan adalah kami melakukan workshop tentang blended learning yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif, yaitu terkait dengan apa itu blended learning dan bagaimana prosesnya seperti itu. Kami lakukan kurang lebih 3 hari. Jadi ini benar-benar membutuhkan energi yang luar biasa. Kita sebut the power of kepepet gitu ya. Jadi karena memang kita tuntutan beberapa minggu kemudian mengajar gitu ya, tapi kami belum menyiapkan secara keseluruhan dalam satu sekolah, ya akhirnya kami lakukan workshop ini. Apa hasil dari workshop ini gitu ya? Workshop ini workshopnya ya, kami lakukan di aula sekolah, kemudian juga kami memperhatikan protokolernya gitu ya, terbatas yang
in di dalam aula terbatas, singkat, kemudian kembali ke kelas masing-masing untuk melakukan diskusi seperti itu. Hasil dari workshop ini yaitu yang pertama adalah KD esensial yang disepakati oleh Bapak dan Ibu guru dalam satu jenjang masing-masing dalam jenjang kelasnya. Di antaranya bahwa pemetaan KD itu kami pilih KD-KD yang utama yang harus sampai kepada anak. Kemudian juga ketika ada KD yang sama, maka kami akan lakukan blend tadi ya gitu. Terutama kelas bawah seperti kelas 1, 2, 3 itu ada KD yang KD-nya itu sama dan berulang-ulang. Makanya bagaimana mensiasati ini, kami pilih dari KD esensial yang tertinggi. KD esensial yang tertinggi kami turunkan dalam poin-poin indikator dan itu disepakati dalam satu jenjang kelas. Dan ini pemetaannya kami sesuaikan dengan kalender akademik di panduan dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi gitu ya yang sudah di breakdown gitu ya, bahwa dalam satu semester satu ini kami ada 17 pekan. Dari 17 pekan itu 2 pekan kami gunakan untuk MPLS dan sekaligus sebenarnya adalah persiapan untuk menggulirkan blended learning karena memang waktu kami terbatas gitu untuk menggulirkan semua. Kami hanya mempunyai waktu kurang lebih 3 pekan untuk mempersiapkan gitu. Sehingga dari sana ada kurang lebih 14 KD yang diambil oleh Bapak dan Ibu guru yang KD-KD itu akan digulirkan dalam tiap pekan pembelajaran seperti itu. Dan alhamdulillah semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 KD-nya sudah selesai dikerjakan itu dalam workshop hari ketiga seperti itu. Seperti ini Bapak dan Ibu contoh pemetaan KD-nya gitu ya. Ini dari kelas 5. Ya. Jadi ini contoh dari pemetaan KD dari kelas 5. Jadi dalam KD ini sudah dipilih mana KD yang esensial tadi dan juga kalau ada KD yang sama kami sudah susun sedemikian rupa sehingga tidak begitu terulang-ulang seperti itu. Nah ini contohnya dalam KD Bahasa Indonesia KD 3.2 mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Ini kami susun blended-nya berupa video pembelajaran, kemudian Zoom meeting, dan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, seperti itu. Dan ini nanti disusun, dijalankan tiap pekan pembelajaran. Kemudian hasil kami selanjutnya adalah tentang jadwal blended learning. Jadi ini adalah kerangka besar yang akan kami gulirkan di sekolah. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi bentrok atau beririsan satu dan yang lainnya seperti Zoom. Zoom meeting kami atur 1 pekan 2 kali. 1 pekan 2 kali dan jadwalnya itu sudah tertata seperti misalkan kelas 1, kelas 3, dan kelas 6 itu Zoom meeting dilaksanakan pada hari Senin dan hari Rabu. Kemudian kelas yang lain 2, 4, dan 6 Zoom meeting itu dilakukan pada hari Selasa dan Kamis. Jadi dinamika di sekolah itu tiap hari ada yang Zoom. Tapi tidak semua kelas Zoom. Karena nanti kami dari memanage kuota dan juga memanage internet itu kalau semuanya Zoom sejumlah kelas di sekolah pun takutnya internetnya nge-hang gitu ya seperti itu. Jadi kami atur sedemikian rupa. Kemudian hari yang tidak Zoom itu adalah digunakan untuk variasi jenis blended yang lain. Seperti tadi yang dijelaskan ada modul pembelajaran,
terus kemudian ada video pembelajaran. Nah, itu dilakukan selain hari Zoom. Jadi seperti ini hasil jadwal yang kita sepakati di awal tahun ajaran baru. Nah, setelah kami mempersiapkan semua, maka yang tak kalah penting gitu ya, harus kita rangkul, harus kita ajak bersama untuk memahami program yang akan kita gulirkan, itu adalah orang tua murid. Makanya kami di awal tahun ajaran mensosialisasikan blended learning ini kepada orang tua murid, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, seperti apa pembelajaran yang akan kita lakukan tahun yang akan datang. Jadi orang tua menyiapkan, mensupport apa yang kami perlukan dan kami butuhkan dalam proses pembelajaran tersebut. Ini semua kelas kami sosialisasikan dan di sana ada tanya jawab. Seperti ini dalam Zoom meeting, jadi dalam chat itu orang tua bisa bertanya seperti itu, kemudian mempertanyakan tentang modulnya seperti apa, nanti sekolah yang memberi atau bagaimana, seperti itu. Terjadi dialog dengan orang tua. Ini Zoom meeting yang di kelas 3 seperti itu. Begitupun kelas lain sama gitu ya, kami tampilkan satu slide saja gitu. Baru setelah itu kami lakukan kegiatan MPLS dengan anak-anak. Kegiatan ini juga untuk mengkondisikan anak-anak. Jadi kita rangkul anak-anak gitu ya. Kita perkenalan dulu anak-anak, terutama untuk kelas 1, karena memang kelas 1 itu baru, gurunya belum kenal, anak-anak juga belum kenal, maka kami lakukan 2 pekan untuk bonding, untuk pendekatan anak-anak dengan guru, termasuk orang tua dengan guru. Jadi ini kami mundur sedikit gitu ya, 2 pekan MPLS-nya, tapi semua kondisi kami pastikan untuk siap gitu ya, menerima proses pembelajaran di masa yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi kegiatan MPLS itu ada beberapa target yang kami raih. Yang pertama adalah pembiasaan aktivitas harian seperti bangun tidur, kemudian anak-anak sholat 5 waktu karena kami sekolah Islam gitu ya. Kemudian anak-anak pun membantu orang tua, paling tidak membereskan tempat tidurnya sendiri. Jadi ini juga ada kaitannya dengan kecakapan hidup yang tadi ya. Ada tanggung jawab, ada disiplin gitu. Jadi kami mengkondisikan dulu anak-anak walaupun pandemi, walaupun di rumah, mereka harus bangun, kemudian bersih-bersih diri, kemudian siap-siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan hari itu. Kemudian juga selain aktivitas harian, kami lakukan kegiatan membaca, menulis, bercerita, itu literasi yang kami jalankan. Kemudian juga kami lakukan pengecekan kemampuan dasar dari jenjang sebelumnya, yaitu kalau kelas 1 itu kami ada proses visit, kebetulan waktu awal-awal itu kota kami dalam keadaan yang aman gitu ya. Jadi kami lakukan kunjungan dengan grup yang sudah dibagi-bagi, digunakan untuk ngecek kemampuan anak membaca, karena itu awal dari kelas 1. Dari sana petaknya kami gunakan untuk membuat program selanjutnya, seharusnya bagaimana mengajarkan membaca, menulis, berhitung di anak-anak kelas 1. Dan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satunya MPLS ini adalah bonding, guru dengan orang tua, kemudian anak-anak juga dengan temannya, seperti itu. Ini gambaran hasil dari perwakilan kelas 6C ini. Perwakilan kelas 6C bagaimana mereka mengirimkan foto-foto pembiasaan yang dikirim oleh orang tua murid. Ada literasinya gitu ya. Mereka membaca, kemudian setelah membaca mereka menuliskan apa yang mereka dapatkan, terus kemudian ada yang membantu cuci piring, ada yang merapikan tempat tidur, dan juga membiasakan kedekatannya dengan Allah dengan sholat subuh dan tilawah Quran setelah sholat subuh, seperti itu. Dan ini ada capaian harapan anak-anak selama 1 semester ke depan mereka akan seperti apa. Di akhir MPLS itu mereka mengungkapkan dengan
membentuk pohon harapan seperti itu. Nah, ini jadi setelah kami melakukan sosialisasi, kami laksanakan blended learning ini secara bertahap dan secara bersama. Jadi memang kuncinya gitu ya yang kami rasakan adalah gotong royong tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, bahwa dalam proses pandemi ini bagaimana kita bersama-sama menjadi tim yang solid dalam satu sekolah. Yaitu diantaranya kami jadikan tim setiap jenjang level. Di sekolah kami ada dalam satu level itu ada empat kelas. 1A, 1B, 1C, dan 1D. Jadi dalam 4 kelas ini semua wali kelas dan pendamping menjadi tim yang solid berdelapan, ditambah dengan MAPEL, ada PAI, ada PJOK. Jadi ini dari awal semua bekerja sama, semua bergotong royong untuk mengeblend semua, baik itu KD, materi maupun pelaksanaan blended learning-nya. Setiap pekan kami harus berkoordinasi. Dan setiap pekan semua layanan ini kami share ke orang tua dalam WA group. Bapak dan Ibu, agenda kami pekan depan Senin, Selasa, Rabu. Nah, nanti tiap hari kami reminderkan gitu ya, kami ulang share-nya sehingga semuanya siap seperti itu. Makanya semua yang di sini harus terorganisir dengan baik, dikelola dengan baik. Seperti tadi bahwa kenapa menggunakan modul dan LKPD, ini semua dibuat oleh Bapak Ibu Guru berdasarkan KD yang sudah dipilih pada saat workshop. Dari KD yang sudah ditemukan, kami dalam waktu 2 minggu itu juga mempersiapkan modul yang akan kami cetak seperti itu. Dibuat oleh guru berupa ringkasan materi dan berisi LKS. Jadi kalau tugas, itu orang tua sudah paham bahwa tugasnya ada di modul. Dan modul ini kami serahkan saat home visit di awal pembelajaran, dan anak-anak mengerjakan tugas itu di modul tanpa ada yang harus ngeprint dulu atau bagaimana. Jadi mudah-mudahan layanan ini tidak merepotkan orang tua seperti itu. Kemudian Zoom meeting. Zoom meeting dilakukan per kelas dengan jadwal 2 kali dalam sepekan yang berisi adalah dialog seputar materi pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan anak-anak di rumah. Jadi ini termasuk rangkaian ya dengan modul gitu. Jadi ketika anak-anak perlu materi, maka mereka melihat ringkasannya ada di modul. Misalkan KD kelas 4 tentang sumber bunyi gitu ya. Ada di modul materi ringkasannya. Kemudian nanti di Zoom meeting anak-anak diajak berdiskusi, diberikan tanya jawab dari materi yang ada di modul. Dan selain itu kami perkuat gitu ya. Kami perkuat materi tersebut dalam video pembelajaran. Video pembelajaran yang dibuat oleh guru sendiri. Jadi anak-anak merasa dekat dengan gurunya karena tiap hari bertemu. Baik itu melalui video pembelajaran, melalui Zoom meeting, maupun visit gitu ya. Jadi pertemuan itu tergantikan dengan tiga pertemuan ini. Dalam video pembelajaran, bu guru yang memang menerangkan dan membuat videonya dan memang disusun sudah disesuaikan dengan modul yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru seperti itu. Jadi ini 3 rangkaian yang mudah-mudahan dan memang kami rasakan cukup bisa mensolusikan bahwa orang tua itu sebagai mitra assessment, bukan mitra mengajar gitu ya. Jadi dari sini anak-anak bisa mengulang materi-materi itu dari video pembelajaran sampai mereka memahami apa yang dimaksud oleh guru, terutama pelajaran matematika. Jadi Bapak dan Ibu Guru juga tiap pekan itu membuat video gitu ya. Tiap pekan membuat videonya itu kemudian diupload dalam Google Drive yang kami siapkan seperti itu. Dan orang tua tinggal mengambil dari Google Drive materi-materi yang sudah kami upload setiap hari seperti itu. Kemudian WA Group, pengelolaan kegiatan harian, pembelajaran dan sarana komunikasi dengan orang tua.
juga proyek berupa rancangan dan produk yang dikerjakan secara individu maupun kelompok, gabungan dari beberapa KD dan mapel yang berkesinambungan. Jadi ini pun kami juga harus menyiapkan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa kita sendiri sebagai guru menyiapkan proyek, karena proyek ini gabungan dari beberapa KD gitu ya. Dan home visit dilaksanakan oleh guru yang bertugas sesuai jadwal ke setiap kelompok teman sebaya yang ditentukan berdasarkan klaster tempat tinggal siswa. Jadi Bapak dan Ibu, home visit ini di sekolah kami tidak dikerjakan sendiri oleh ibu guru, terutama wali kelas. Jadi wali kelas punya tim yang tadi kami sampaikan. Tim inilah yang akan berkunjung dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama di sekolah. Jadi misal kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa, kelas 3 hari Rabu, dan seterusnya. Nah, ini dengan tim yang sudah ada dan dimiliki. Jadi tim ini disebar. Hari Senin kelas 1 timnya ada kurang lebih sekitar 13 gitu ya. Nah, 13 Bapak Ibu guru inilah yang berkunjung ke klaster-klaster yang sudah kami kelompokkan. Itu yang kami lakukan. Jadi benar-benar kami bergotong royong, bekerja sama dalam sebuah komunitas gitu ya, dan ternyata kami rasakan itu ada pengalaman yang luar biasa setelah menjalankan ini, yaitu secara individu kami terus belajar gitu ya untuk melayani, secara kelompok kami akan maju bersama seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini juga kami tidak ada keluhan dari tiap-tiap kelas. Karena apa? Dari masing-masing jenjang dalam satu level kelasnya itu perlakuan kami sama gitu. Materinya, kemudian prosesnya gitu ya. Jadi tidak terjadi perbedaan dalam satu sekolah dalam menyajikan proses pembelajaran dalam masa pandemi ini dengan proses blended learning ini seperti itu. Kami tampilkan contoh-contohnya ya, foto-foto ini. Nah, ini modul yang kami sudah bagikan gitu ya. Modulnya ada 2, yaitu tematik dan modul mata pelajaran kami satukan karena ini juga terkait dengan teknis dan proses gitu dan anggaran gitu ya, dan alhamdulillah bisa tersolusikan seperti itu. Jadi modul ini kami berikan ke setiap siswa dan ini adalah hasil karya Bapak dan Ibu guru. Semangat Bapak dan Ibu guru, semoga karya Bapak dan Ibu guru ini menjadi membawa amal dan keberkahan buat memajukan pendidikan kita seperti itu. Nah, ini salah satu isinya, contohnya ringkasan materinya yang ada dalam modul kami. Jadi dari KD itu diringkas jadi sajian materi seperti ini. Kemudian juga tadi dalam modul ada LKPD. Seperti ini contohnya kami ambil dari kelas 5, lembar kerja siswa atau LKPD, SD Itinul Ar-Rahman. Ini pelajaran bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Seperti itu. Kemudian juga menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia itu dari IPA-nya. Jadi dalam rangkuman itu sudah ada LKPD-nya. Dan ini ketika LKPD ini sudah cukup mewakili KD ini, maka anak-anak tidak usah ulangan harian seperti itu. Jadi guru dengan bimbingan ketika ada LKPD yang dikerjakan, dikirim ke dalam Google Drive. Nah, dari Google Drive tugas per anak ini, guru memberikan feedback seperti itu. Jadi feedback yang diberikan guru berisi catatan-catatan hal-hal yang sudah bagus dan yang harus diperbaiki. Jadi ternyata dengan proses ini anak-anak mulai merasakan pembelajaran yang real gitu ya, pembelajaran yang sambung menyambung, pembelajaran yang saling menguatkan dari masing-masing modus sehingga anak-anak merasakan kebermaknaan itu terus-menerus terjadi seperti itu. Nah, ini Sumiti seperti tadi yang sudah kami sampaikan. Nah, ini video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Jadi ini Bapak dan Ibu guru semuanya membuat materi dalam bentuk video pembelajaran. Yaitu ini contohnya di kelas 4 itu tentang materi bahasa Indonesia. Ada yang dipilih yang kedua itu adalah tentang ringkasan dan ini ada bahasa Inggris. Masing-masing guru mengirimkan video sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama dalam tim. Jadi anak-anak bisa melihat berulang-ulang. Nah, ini video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Jadi ini Bapak dan Ibu guru semuanya membuat materi dalam bentuk video pembelajaran. Yaitu tentang materi bahasa Indonesia. Ada yang dipilih yang kedua itu adalah tentang ringkasan dan ini ada bahasa Inggris. Masing-masing guru mengirimkan video sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama dalam tim. Jadi anak-anak bisa melihat berulang-ulang.
Nah, ini contoh pengelolaan kami dari WA Group. Jadi dalam WA Group kami sampaikan kegiatan harian. Selain tadi kami mingguan kami sampaikan, hariannya juga kami pertegas. Misalkan di sini ada doa pagi, ini ada linknya, video dan contoh dari Bapak Ibu Guru, anak-anak mengikuti. Kemudian juga ada materi pembelajaran yang bisa tinggal diklik gitu ya orang tua. Jadi kami berusaha untuk memudahkan sedemikian rupa ke orang tua dengan proses daring ini karena memang tidak menutup kemungkinan kendala di lapangannya adalah orang tua pun juga ada yang belum bisa Google Drive. Makanya kami terus bersama-sama orang tua belajar untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang mensupport kegiatan proses ini. Ketika ada orang tua yang tidak bisa, kami bantu dulu. Dan alhamdulillah setelah dibantu seminggu, 2 minggu, lama-lama mereka juga pada akhirnya mandiri untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang kami susun seperti itu. Nah, ini home visit yang kami lakukan. Jadi di awal itu kami melakukan proses verifikasi data. Maaf salah, ada sedikit kesalahan. Verifikasi ya, verifikasi data domisili siswa karena memang kami lakukan verifikasi ternyata kadang ada ketidaksesuaian seperti orang tua sudah pindah atau ada yang tinggal di beberapa tempat seperti itu. Kemudian penentuan kelompok, kemudian penentuan host atau tuan rumah yang siap dikunjungi, terus kemudian juga lakukan penjadwalan home visit. Seperti ini contoh agenda visit yang kami lakukan sudah dilakukan. Jadi kelas 3 itu kami ada kurang lebih 10 kelompok belajar yang kami kunjungi gitu ya, dan 10 kelompok itu kami bagi-bagi penanggung jawabnya. Kelompok 1 ada Ibu Dini, kelompok 2 ada Ibu Desi, kelompok 3 ada Ibu Titin, dan kami berkunjung dengan persepsi yang sama, yaitu dalam kunjungan tersebut kami pertama ngecek keadaan anak-anak dalam keadaan yang sehat. Bonding kembali kami lakukan, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak-anak untuk terus belajar, kemudian menguatkan karakternya. Kemudian itu kami juga dialog berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah dilakukan selama seminggu. Ketika ada kesulitan, sama Bapak dan Ibu Guru dibantu, termasuk untuk mengambil LKPD yang akan dinilai oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini contoh kunjungan kami ketika kami menyerahkan materi pelajaran, modul termasuk media pembelajaran. Media pembelajaran ketika ada dari sekolah agar tidak merepotkan orang tua, maka kami bawakan juga. Seperti di sini ada bola yang disampaikan karena pelajaran olahraga itu ada gerak lokomotor dan juga permainan bola yang harus dilakukan oleh anak-anak. Kemudian ini kelas 1. Kelas 1 itu kami baru cek baca dengan permainan kartu untuk melihat bagaimana kemampuan anak-anak dalam proses membaca seperti itu. Nah, penilaian kami sedang proses untuk penilaian ini karena memang dalam agenda kami untuk proyek itu kami baru akan lakukan di akhir Agustus. Jadi kami sekarang di kelas 5 itu akan membuat poster ya, poster tentang rangka dan tubuh manusia seperti itu, dan ini menggabungkan dari beberapa mata pelajaran, di antaranya sebagai utamanya dari proyek itu dimiliki oleh pelajaran IPA, oleh Walas tematik, tapi didukung oleh pelajaran SPDB dari sisi art-nya, kemudian pelajaran bahasa Inggris dari sisi bahasanya, bahasa Indonesia dari sisi cara membuat poster yang baik, yaitu mungkin contoh yang bisa kami berikan terkait penerian, dan kami baru mau mencoba menggulirkan ini.
Dan untuk penilaian harian seperti tadi yang sudah disampaikan, ketika dalam KD itu cukup, sudah diambil beberapa nilai, maka kami tidak melakukan penilaian harian. Tapi ketika memang dalam satu KD itu masih ada yang belum cukup, masih perlu diambil kembali nilainya, maka dilakukan ulangan harian. Jadi ulangan harian tidak banyak, dan insya Allah ini mengacu kepada panduan dinas ya, panduan tentang penilaian, bahwa di sana untuk pengetahuan bisa diambil dari tugas, bisa diambil dari ulangan harian, termasuk keterampilan juga seperti itu. Jadi ini terkait dengan proses pengguliran dan implementasi blended learning di sekolah kami. Mohon maaf kalau masih banyak keterbatasan dan kurang sempurnaan dalam presentasi. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.